Shalom saudara-saudara, ini adalah konten khusus yang memuat perjalanan pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 ke Gereja Katedral Paroki Santa Maria Penolong Abadi di Samarinda. Perjalanan kami adalah perjalanan untuk melihat bagaimana model katedral ini dibangun dengan segala interior yang ada dan akan menjadi masukan yang baik bagi rencana pembangunan Gereja Toraja Jemaat Prima Sangatta ke depan, di mana majelis gereja telah bersepakat untuk memilih model gotik, model katedral dalam membangun gedung gereja Toraja Jemaat Prima Sangatta yang akan datang. Dan kami betul-betul menyaksikan bagaimana katedral paroki Santa Maria Penolong Abadi dibangun, dan ini adalah ruang lantai pertama, basement, yang cukup luas untuk menampung kendaraan roda 4 dan roda 2 dari umat Katolik yang ada. Dan menurut catatan bahwa jumlah umat Katolik dari Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi ada pada kisaran 7.000 sampai 8.000 jiwa. Dan katedral ini sendiri dibangun untuk menjawab kebutuhan pelayanan umat yang semakin bertambah banyak, dan daya tampung dari gedung gereja ini, baik itu di ruang utama lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 balkon, itu dapat memuat, daya tampungnya dapat memuat 1.500 hingga 1.800 umat sekaligus yang datang beribadah. Jadi cukup luas, dapat memuat sekian banyak orang. Dan lantai dari bangunan ini didominasi dengan lantai yang terbuat dari marmer. Terlebih khusus bagian altar, bagian depan altar itu dominan marmer. Jadi sangat indah, cantik, dan nampak agung dan bisa kita rasakan betapa sakralnya area ini diciptakan sedemikian rupa. Dan di bagian atas altar itu ada gambar ikonik, gambar 12 Rasul. Kemudian di balkon sisi kanan menghadap ke mimbar. Jadi di bagian balkon sisi kanan di ujung itu ada ruang kontrol audio, jadi sound system, CCTV, dan multimedia. Kemudian di sudut sebelah kiri
sebelah kiri dari gedung gereja ini menghadap ke mimbar, yakni di sisi belakang dari tempat kantoria, itu ada ruang kontrol AC sentral. Nah, kemudian untuk tempat kantoria kita bisa saksikan bahwa itu dilengkapi dengan mic condenser, dan itu digantung dari atas, dan tinggi rendahnya dapat diatur. Jadi itu bisa diatur tinggi rendahnya, sehingga suara para penyanyi itu bisa diatur sedemikian sehingga bisa mengiringi umat yang datang beribadah. Dan kita menyaksikan juga bahwa untuk kabel-kabel semuanya ditanam, jadi tidak ada kabel yang berseleweran di luar, tetapi betul-betul dikumpulkan jadi satu jaringan dan dikontrol dari ruang kontrol yang ada di balkon. Nah, khusus di balkon ini juga dapat memuat banyak umat. Jadi kalau kita dari balkon dapat menyaksikan ke bawah, cukup indah kalau kita berada di atas balkon. Tampilan depan dari gedung gereja ini, ruangan gedung gereja ini. Dan salah satu yang bisa saya rasakan, kesan yang saya rasakan ketika menyaksikan interior ini mengingatkan saya tentang gereja segala bangsa di Taman Getsemani. Cuma yang membedakan ialah di gedung gereja Katedral Paroki Santa Maria Penolong Abadi, untuk bagian plafon tidak ada gambar-gambar. Kalau di gereja Taman Getsemani dipenuhi dengan gambar-gambar yang mengisahkan tentang penderitaan Kristus dan pergumulannya di Taman Getsemani. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pastor yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkunjung dan kita diterima secara resmi. Terlebih khusus kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman saya sendiri, yakni Bapak Vincent Tarukan, yang telah memfasilitasi kami untuk mendapat izin melakukan kunjungan khusus ke gedung gereja Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi di Samarinda. Kami ada 11 orang. Sebenarnya ada 12 orang, tetapi karena satu dan lain hal tidak hadir, yakni Ibu Penatua Ruth Babita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Tuhan memberkati.